Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 9 mengenai implementasi perubahan. Anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama yaitu saya, Melinda Silviana, kemudian Desi Nur Cahyani, dan yang ketiga Muhammad Agus Muakhir. Ya, mengenai implementasi perubahan. Implementasi adalah proses mewujudkan suatu rencana. Proses implementasi akan menciptakan masa transisi atau masa perubahan dari yang lama ke yang baru. Di sini dilakukan adaptasi untuk menerima perubahan tersebut. Masuk ke masalah implementasi perubahan. Harvard Business Essential 2003 pada halaman 52 mengindikasi masalah implementasi perubahan pada 93 perubahan dengan temuan sebagai berikut. Yang pertama, implementasi memerlukan waktu lebih lama daripada yang telah dialokasikan. Yang kedua, masalah utama dihadapi selama implementasi tidak diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga, koordinasi aktivitas implementasi tidak cukup efektif. Nah, yang keempat, aktivitas yang bersaingan dan krisis menarik perhatian dari implementasi keputusan strategis ini. Yang kelima, kapabilitas, yaitu keterampilan dan kemampuan pekerja yang terlibat dengan implementasi tidak mencukupi. Yang keenam, implementasi dan instruksi yang diberikan pada pekerja tingkat bawah tidak cukup. Dan yang ketujuh, faktor tidak terkendali dari lingkungan eksternal mempunyai dampak merugikan pada implementasi perubahan tersebut. Ya, itu mengenai implementasi perubahan, masalah yang dihadapi. Kemudian akan dilanjutkan mengenai pelaksanaan perubahan oleh Mbak Desi. Kepada Mbak Desi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Cahyani Retnowulandari. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Melinda untuk mata kuliah Manajemen Perubahan. Untuk bab yang akan kami bahas yaitu bab 9 tentang implementasi perubahan. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu melaksanakan perubahan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki implementasi. Ini menurut Harvard Business Essential tahun 2003, halaman 53, ada 6 langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, enlisting the support and involvement of key people, atau melibatkan dukungan dan perlibatan orang kunci, yaitu artinya implementasi akan berjalan lebih lancar apabila didukung oleh semua pihak di dalam organisasi dan lingkungannya. Mendapat dukungan diperlukan untuk membangun tim efektif. Pembuat perubahan dapat bertindak bersama menuju tujuan yang ditentukan. Kemudian yang kedua, craft a solid plan, menyusun rencana yang kuat. Karakteristik rencana pelaksanaan yang baik adalah yang pertama, sederhana, yang kedua, diciptakan oleh orang dari semua tingkatan yang terpengaruhi, kemudian yang ketiga, terstruktur dalam potongan yang dapat dicapai, kemudian yang keempat, menspesifikasi peran dan tanggung jawab, dan yang kelima, fleksibel. Yang ketiga, support the plan with consistent behavior, atau mendukung rencana dengan perilaku konsisten. Artinya, apabila kebutuhan perubahan telah diartikulasi secara meyakinkan dan dukungan luas telah diperoleh, dukungan harus dipelihara melalui serangkaian perilaku dan pesan yang konsisten. Yang keempat, develop enabling structure. Artinya, aktivitas dan program yang menopang keberhasilan
implementasi, dan menjadi bagian yang kritis dari keseluruhan rencana. Struktur ini menyangkut pilot program, training, dan sistem reward. Yang kelima, celebrate milestone successes. Artinya, inisiatif perubahan dapat berlangsung lama dan menyebabkan frustasi. Tetapi, kita dapat menjaga semangat dan energi apabila mengidentifikasi tanda keberhasilan walaupun kecil dan merayakannya apabila tercapai. Yang keenam, communicate relentlessly. Artinya, komunikasi adalah alat paling efektif untuk memotivasi pekerja, untuk mengatasi resistensi dan menjadi inisiatif. Komunikasi yang efektif dapat menetapkan nada program perubahan dan sangat penting dalam implementasi sejak dimulai. Selanjutnya, ada 11 cara komunikasi yang dapat dilakukan selama proses perubahan. Yang pertama, menjelaskan secara rinci sifat dari perubahan. Yang kedua, menjelaskan mengapa perubahan perlu dilakukan. Yang ketiga, menjelaskan ruang lingkup perubahan, bahkan apabila mengandung berita buruk. Yang keempat, mengembangkan grafik yang menunjukkan proyek perubahan. Yang kelima, memprediksi aspek negatif dalam implementasi. Yang keenam, menjelaskan kriteria keberhasilan dan bagaimana akan diukur. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana orang akan dihargai atas keberhasilannya. Yang ke-8, mengulang-ulang tujuan perubahan dan rencana tindakan. 9, menggunakan gaya komunikasi berbeda yang sesuai dengan pendengarnya. 10, membuat komunikasi dua arah. Dan yang 11, menjadikan diri sendiri sebagai contoh bagi program perubahan. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan banyak sekali materi yang belum kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Desi dan juga Mbak Melinda. Saya akan melanjutkan materi bab tentang manajemen perubahan yang tindakan meneruskan perubahan. Implementasi perubahan yang sukses perlu dirayakan sebagai penghargaan pada semua pelaku perubahan. Namun, suatu keberhasilan dapat menjadi awal dari kegagalan di masa depan apabila tidak disikapi dengan kewaspadaan. Keberhasilan perubahan perlu dijaga keberlanjutannya. Ian Palmer, Richard Dunford, dan Kip Akin 2009 halaman 360 merekomendasikan perlunya beberapa langkah tindakan untuk meneruskan perubahan sebagai berikut. Yang pertama adalah redesign rules. Rancangan ulang peran organisasional adalah hasil umum dari banyak perubahan organisasional. Tetapi perubahan peran merupakan elemen kritis proses perubahan, bukan hanya produk perubahan. Kebanyakan program perubahan banyak tidak berjalan karena dibimbing oleh teori perubahan yang secara fundamental rusak. Mereka menentang terlalu menekankan pada usaha mengubah perilaku orang dengan mengubah sikap dan keyakinan melalui menunjukkan pada perspektif baru. Tetapi mereka menentang baik perilaku maupun sikap, terutama dipengaruhi konteks peran, hubungan, dan tanggung jawab di mana orang menentukan dirinya. Yang selanjutnya adalah yang kedua, redesign reward system. Pada dasarnya, tidak ada perubahan fundamental dalam organisasi yang tidak melibatkan perubahan sistem reward. Reward termasuk rekognisi publik atas perilaku mereka yang konsisten dengan perubahan yang diharapkan, yang memperkuat perilaku individu dan mengirim sinyal yang kuat kepada lainnya. Kegagalan bertindak menghadapi perilaku yang langsung bertentangan dengan perubahan merusak kredibilitas program. Perubahan dalam sistem pembayaran sering dikatakan sebagai pengungkit perubahan yang potensial keluar maupun mendukung usaha perubahan organisasional. Yang selanjutnya yang ketiga, link selection decision to change objective. Seleksi staf merupakan cara potensial
asumsi budaya ditanamkan dan diabadikan. Siapa yang ditunjukkan mendapat posisi kunci dapat mempunyai peran simbolik kunci dalam memberi signal apakah organisasi benar-benar mendukung perubahan. Mungkin beberapa perubahan akan terjadi pada tim manajemen puncak sebelum perubahan utama ditanamkan penuh dalam organisasi. Dalam hal ini, satu keputusan suksesi yang buruk di puncak organisasi dalam merusak kerja keras satu dekade. Selanjutnya yang keempat adalah add consistency with advocate action. Anggota organisasi sering menunggu signal dari manajemen senior. Dalam hal ini diperlukan adalah tindakan, bukan kata-kata. Tidak ada yang lebih merusak kredibilitas program perubahan daripada tindakan advokasi perubahan yang tidak konsisten dengan apa yang mereka dukung. Nadler mengatakan bahwa banyak gagasan perubahan mengalami kegagalan karena kurangnya tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan gagasan tersebut. Yang kelima, encourage voluntary act of interactive. Manajer senior paling efektif memberikan arah umum perubahan ke arah mana mereka mengharapkan perusahaan bergerak, tetapi seringkali mereka kurang dalam menjelaskan secara spesifik tindakan yang perlu dilakukan. Perubahan lebih mungkin ditanamkan apabila pada tingkat operasional didukung ketika mereka mengambil tindakan mengembangkan bentuk inisiatif yang mereka percayai sesuai dengan lingkungan lokal mereka. Selanjutnya adalah yang keenam, measure progress. Memfokus pada pengukuran adalah penting karena sebagai alat monitoring progres perubahan dan apa yang diukur mungkin mempunyai dampak tentang bagaimana orang bertindak. Mendapatkan ukuran yang tepat adalah penting, antara lain ukuran kinerja kuantitatif, survei sikap, kelompok fokus, dan wawancara individual. Pricewaterhouse menganjurkan ukuran A. Leading and lagging measure, ukuran pemimpin atau kelambatan. B. Internal and external measure, ukuran internal atau eksternal. Dan C. Cost and non-cost measure, ukuran biaya atau bukan biaya. Yang ke-7, celebrate and erode. Hasil program perubahan mungkin baru tampak dalam beberapa tahun ini benar-benar manifestasi penuh. Hal ini menetes kesabaran anggota organisasi dan meningkatkan skeptisme atas efektivitas program. Believer yang bersemangat akan sering tetap berada di tempat, tidak peduli apa yang terjadi. Tetapi sebagian besar lainnya mengharapkan melihat keadaan bahwa semua usaha terbayar. Bagi non-believer bahkan mempunyai standar lebih tinggi, ingin melihat data secara jelas dan mengindikasikan bahwa perubahan berjalan. Karenanya lebih baik apabila mendapatnya perubahan dapat diidentifikasi lebih awal sebagai short term wins. Yang terakhir adalah fine tune. Dapat dipastikan tidak mungkin untuk menyatakan sejak awal bahwa program perubahan akan berjalan lancar, sehingga tidak perlu modifikasi. Eksekusi cerdas bertindak atas dasar keputusan yang mereka pertimbangkan sangat benar daripada menunggu seluruhnya benar. Bahkan meskipun perubahan ideal untuk situasi yang dihadapi pada saat keputusan perubahan dilakukan, situasi dapat berubah dengan cepat. Sehingga modifikasi diperlukan bukan karena kelemahan pola awal, tetapi karena perubahan situasi. Terima kasih. Materi yang saya sampaikan adalah tadi tindakan meneruskan perubahan. Mohon maaf apabila ada materi atau ucapan atau kata-kata yang
kurang pas atau kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.